Hasil hitung cepat atau quick count pemilu 2024 dari sejumlah lembaga survei serta rekapitulasi sementara real count KPU menunjukkan suara Partai Golkar berada di posisi kedua terbanyak di bawah PDI Perjuangan. Dengan perolehan suara tersebut, akankah jumlah kursi Partai Golkar di parlemen dapat melebihi kursi PDIP? Dan dengan berbekal perolehan suara di pemilu legislatif serta kerjasama partai dalam Koalisi Indonesia Maju, bisakah Partai Golkar merebut kursi ketua DPR RI? Apa alasan suara Partai Golkar melonjak di pemilu 2024? Langsung kita tanyakan. Ini sudah ada narasumber di sebelah kiri kita. Ada Mas Erwin Aksa dari Waketum Partai Golkar. Selamat siang Mas Erwin. Selamat siang. Sehat Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, mungkin langsung saja nih Mas. Apa mungkin strategi yang bisa disampaikan kemudian bisa membuat suara Partai Golkar ini melonjak di pemilu 2024? Peringkat 2 loh. Alhamdulillah sementara ya. Bisa-bisa peringkat pertama kalau kita lihat hasil prediksi dari Partai Golkar sendiri ya. Jadi pertama saya berterima kasih kepada leadership Pak Erlangga ya yang begitu memikirkan strategi Partai Golkar dari awal, dan yang kedua teman-teman di Partai Golkar baik yang di pusat sama yang di daerah. Saya kira kita bisa melihat bahwa yang pertama caleg-caleg dari Partai Golkar memang caleg yang memiliki kemauan untuk bekerja keras dan kemauan untuk turun ke masyarakat dan mau mendengarkan masyarakat, dan yang pasti mampu menyelesaikan apa yang diharapkan oleh masyarakat atau masyarakat menitipkan kepada Golkar kali ini harapan-harapan yang menjadi keluhan mereka. Dan strategi yang paling penting dalam hal ini adalah kita fokus kepada distrik-distrik atau dapil-dapil tertentu yang memang menjadi dapil strategis bagi Partai Golkar. Mas Erwin, kalau kita lihat dan juga masyarakat kan banyak yang berasumsi yang mendapatkan kotel effect dari pemilu 2024 ini adalah Gerindra. Tapi nyatanya kalau kita lihat hasil real count aja sampai sekarang ini Golkar masih menduduki peringkat 2, ya sedikit lah di bawah PDIP. Nah ini kalau kita lihat apa sebenarnya faktor yang mendukung Golkar ini? Sudah diprediksi-kankah atas hal ini atau seperti apa? Asumsi saya kita lagi meneliti lebih dalam lagi seperti apa sebenarnya yang terjadi di bawah ya, terutama dari masyarakat sendiri, apa yang kita ingin mendengarkan bagaimana masyarakat. Yang pasti bahwa Golkar tidak punya tiket di Capres kemarin, sehingga membuat Partai Golkar caleg-calegnya menjadi caleg independen. Ya, mereka bisa bergaul dengan siapa saja. Saya ambil contoh di Aceh, Golkar pemenang terbesar di Aceh. Ya, di situ padahal Anies Baswedan yang menjadi pemenang Pilpres kemarin. Ya, di Yogyakarta Golkar juga menang di sana. Padahal di situ juga basisnya Ganjar Pranowo. Jadi kita melihat bahwa caleg-caleg Golkar ini independen. Ya, artinya mereka merasa bahwa mereka ini adalah caleg yang tidak memiliki patron capres yang ada di atas, sehingga karena Golkar tidak punya tiket capres sehingga memberi keleluasan kepada caleg-caleg Golkar untuk bisa melakukan pendekatan yang baik dan mereka tidak terasosiasi dengan capres tertentu. Mungkinkah Mas Erwin salah satu alasannya ini karena Partai Golkar juga banyak event-event yang melibatkan kaum muda juga, apalagi kalau kita lihat 56% suara ini adalah generasi muda. Anak muda nama emak-emak ya. Saya kira harapan baru yang ingin diberikan, harapan baru yang ingin diberikan ke Pak Prabowo, harapan baru kepada partai diberikan kepada Golkar. Saya kira Golkar sebagai partai progresif ya, partai yang dibangun dan mencetak anak-anak muda banyak sekali dalam Partai Golkar, bahkan caleg Partai Golkar yang muda-muda banyak sekali. Sehingga kita melihat bahwa Golkar ini bukan saja partai tua yang selama ini dikenal, tetapi partai progresif, partai ke depannya yang tentunya pemikirannya sangat teknokrat, berpikir tentang pembangunan dan berpikir tentang kesejahteraan bangsa Indonesia.
kalau kita lihat faktor elektoral dari Presiden Joko Widodo, karena kita tahu Golkar mendukung Prabowo Gibran ya ini di belakangnya untuk mendulang suara, akhirnya ada migrasi suara begitu, bagaimana tuh pendapatnya? Mas Ya, kita belum bisa menyimpulkan karena kami sedang melakukan penelitian lebih dalam lagi di internal Golkar Institute bahwa apa sih faktor-faktor utama yang menjadi faktor kenapa caleg-caleg Golkar dipilih lebih besar daripada caleg lain. Tetapi asumsi saya bahwa karena caleg Golkar itu independen ya, mereka tidak merasa terasosiasi dengan capres tertentu. Mereka bisa menang di tempatnya Anies Baswedan, bisa menang di tempatnya Ganjar Pranowo. Itu tadi karena terasosiasi bahwa caleg Golkar ini independen. Oke, cukup mengejutkan juga Mas Erwin karena memang prediksi ataupun survei-survei sebelumnya bahkan dikatakan bahwa Golkar ini akan mental dari jajaran teratas gitu. Tapi justru malah menampilkan kejutan-kejutan baru di posisi 2, ya bisa jadi juga bisa di posisi pertama seperti optimisme dari Mas Erwin tadi. Bisa kita masih melihat dapil-dapil strategis yang masih kita menunggu suaranya kemudian bisa menjadi kursi terakhir. Kita sekarang sedang memperebutkan kursi terakhir di setiap dapil. Jadi harapan kita bahwa target-target dari dapil-dapil yang sudah kita rencanakan sebelumnya itu bisa terpenuhi. Jadi ada target setiap dapil, terkhusus bahwa fokus Partai Golkar itu hanya ke 35 dapil tertentu. Jadi dapil inilah yang kita kemudian rencanakan dan kita pikirkan bagaimana memenangkan dapil tersebut, mendapatkan 2 kursi, mendapatkan 3 kursi di dapil tersebut. Oke, Mas Erwin, kalau kita lihat kan pemilih di pemilu 2024 ini banyak anak muda ya. Apakah kemudian emang Golkar ini menyasar sehingga memilih paslon-paslon ataupun calon-calon di pilegnya ini anak muda gitu? Itu salah satu strategi juga atau seperti apa? Yang pasti ya Golkar mendapatkan caleg-caleg muda itu bukan karena kita merekrut, mereka datang ke Golkar karena mereka nyaman dengan Golkar. Mereka menganggap bahwa platform Partai Golkar ini sama dengan hati mereka. Kita punya platform pembangunan, kita punya platform kesejahteraan, ya kita punya platform progresif. Kita lihat bahwa tokoh-tokoh seperti Ridwan Kamil bergabung dengan Golkar karena Golkar partai yang inklusif, ya terbuka untuk siapa saja. Ada caleg kita dari Korea, ada caleg kita dari India. Jadi partai kita sangat inklusif, tidak eksklusif. Dan di Golkar itu meritokrasi penting, jenjang karir itu penting. Jadi anak-anak muda merasa nyaman karena berorganisasi di Golkar, mereka bisa mendapatkan tempat yang baik karena meritokrasi itu penting, ya dihargai meritokrasi itu. Jadi itu salah satu kunci dari Partai Golkar selama ini. Oke, itu kan kita bicara secara keseluruhan ya Golkar di seluruh wilayah Indonesia. Tapi mungkin dari Mas Erwin sendiri ini di Dapil 3 Jakarta, ini seperti apa? Kabarnya mendapatkan suara tertinggi juga, Mas? Jadi kerja keras ya paling penting, kemudian mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat, kemudian kita terus berdialog, berdiskusi dengan masyarakat, mencari langkah-langkah solusi bagi mereka. Ada yang banyak banjir di Jakarta, kekurangan air bersih di Jakarta, masalah perumahan rakyat, perumahan murah juga menjadi persoalan. Kemudian ada masalah kriminal juga yang cukup tinggi di Jakarta Barat Utara. Jadi kita harus mendengarkan apa menjadi keluhan masyarakat dan kita mampu menjawab apa yang menjadi keluhan mereka. Dekat dengan masyarakat, kita harus turun ke masyarakat belusukan, ya, bertatap muka, bersalaman dengan masyarakat menjadi kunci. Kemudian mengambil tentunya simpati masyarakat dengan kita terus berkomunikasi dengan mereka. Ya, masyarakat merasa bahwa caleg-caleg selama ini setelah terpilih 5 tahun hilang. Ya, tentunya itu jangan sampai terjadi bagi Partai Golkar. Kita harus terus bersama masyarakat selama 5 tahun ke depan. Lalu apa respon dari masyarakat sendiri melihat mungkin calegnya terpilih, kemudian dengan respon dengan Partai Golkarnya sendiri, akhirnya saat ini sudah mulai naik nih dari pemilu 2000 semenjak 2014 saja kursinya sudah dipilek naik ya dari 85 sekarang 101 tadi kita lihat ya Mas. Ya, perkiraan kita per jam ini di 101, tapi insya Allah akan naik terus. Saya kira masyarakat memberikan harapan besar kepada Partai Golkar.
dan kita tidak ingin mengecewakan masyarakat. Kita harus berbuat selama 5 tahun ke depan dan kita harus membuktikan apa yang kita sampaikan kepada masyarakat, ya tentunya masalah pembangunan, terus memberikan keadilan kepada mereka, justice for all. Kemudian kita harus memberikan harus mampu menurunkan harga sembako, menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi hal-hal ini yang menjadi kunci dari Partai Golkar, artinya kemampuan Partai Golkar dalam hal teknokratis untuk bisa menjawab tantangan terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, menurunkan harga sembako, dan juga menghadirkan keadilan bagi semuanya. Hukum kita harus kita terus reform, ya, hukum, polisi harus terus melakukan reform agar supaya masyarakat mendapatkan keadilan untuk semuanya. Dengan kondisi seperti saat ini, realistis nggak Mas kalau misalnya Partai Golkar mengincar kursi Ketua DPR RI? Realistis, insya Allah. Jadi target nih ya? Target. Optimis ya? Optimis. Suara yang masuk masih kecil. Mengenai anomali suara, bagaimana? Dikatakan tadi di Aceh, Anies kalau di Pilpres Anies menang, tapi pileknya kan Golkar menang ya. Ini melihat anomali suara ini, apa yang kemudian bisa dipetik, dijadikan mungkin poin-poin berikutnya di Pilkada, bisa di pemilu berikutnya, seperti apa? Kita lagi meneliti secara dalam. Ya, kita melakukan FGD di beberapa tempat. Kita melakukan penelitian seperti apa sebenarnya, ya ini kan masyarakat tentunya punya harapan kepada Partai Golkar yang selama ini mungkin banyak yang tidak aspek ya. Ini yang sedang kami teliti. Jadi di Golkar sekarang ini banyak penelitian, ya messaging itu penting, dan tentunya messengernya itu adalah kandidat-kandidat itu sendiri. Dan selama ini Golkar sangat kuat di platform sosial media. Kita beriklan yang cukup besar di sosial media, ya, Facebook dan Instagram. Jadi teman-teman Golkar sendiri itu sangat kuat di sosial media. Iklan politik kita di sosial media, di platform Facebook dan Instagram, saya kira terbesar di antara semua partai. Oke, kalau melihat komposisi seperti saat ini, Golkar bisa jadi game changer. Tanggapan Anda seperti apa? Bisa saja bahwa Golkar bisa merubah landscape politik Indonesia yang selama ini bahwa politik tradisional dirubah menjadi politik yang berbasis data, politik modern menggunakan sosial media itu penting. Kemudian sekarang ini masyarakat melihat berita itu di handphone mereka, ya tentunya sekarang ini masyarakat sudah terkoneksi dengan internet yang baik. Sehingga saya kira Golkar membuktikan bahwa Golkar menjadi partai modern yang menggunakan sosial media sebagai alat untuk berkampanye. Oke, Mas Erwin, kalau kita lihat sendiri dari sisi politiknya, kalau kita lihat di real count ini sudah 75%, memang Prabowo Gibran masih menduduki peringkat pertama ya. Nah, tapi masih ada nggak kesempatan untuk berkoalisi dengan partai-partai lain, apalagi dua partai lainnya seperti katakanlah PDIP, kemudian pengusung dari Anies, Perubahan, Nasdem begitu ya. Kemarin sempat dipanggil oleh Presiden Joko Widodo, ya katanya untuk penengah begitu Presiden Joko Widodo. Nah, untuk berkoalisi sendiri kemungkinannya seperti apa? Koalisi ini kan untuk di parlemen biasanya ya, iya, supaya betul. kita memiliki parlemen yang kuat dan bisa menghasilkan tentunya politik anggaran kita bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian beberapa undang-undang yang sedang dibicarakan, sedang dibahas bisa juga diselesaikan dengan baik. Saya kira kita membutuhkan koalisi yang cukup solid ya, tentunya harus memiliki platform yang sama dengan platform Pak Prabowo dan Mas Gibran ya, platform Koalisi Indonesia Maju ini. Tapi membuka pintu? Saya tidak mengambil keputusan, tetapi saya melihat bahwa kita perlu parlemen yang kuat ya. Jadi kemungkinan besar bisa saja terjadi, tapi koalisi itu ada di parlemen. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Erwin Aksa. Semoga sehat selalu Mas. Nanti kita tunggu hasilnya akan seperti apa nih di pemilu 2024. Kita lihat ya, mudah-mudahan kita Dan pemirsa, usai jeda, Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali dengan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Makasih Mas Erwin.